geng, selamat datang di JT News. Balik lagi sama aku Mbak JT. Kalian pasti tahu dong dengan event Game Developer Conference atau yang disingkat dengan GDC yang diadakan pada tanggal 18 sampai 22 Maret kemarin. Event yang memperkenalkan banyak inovasi menarik dari para developer. Salah satunya adalah Google yang memperkenalkan platform game terbarunya yaitu Google Stadia. Mungkin lebih tepatnya bisa disebut dengan cloud gaming service kali ya. Nah, banyak banget hal menarik yang dimiliki oleh Google Stadia ini, geng. Tapi, apakah perangkatnya ini tuh emang layak masuk ke Indonesia? Kalau misalnya kalian penasaran dan pengen tahu lebih lanjut, jangan lupa pencet dulu tombol subscribe-nya. Google Stadia pertama kali dikenalkan oleh Google dalam acara GDC pada hari Selasa 19 Maret 2019 waktu setempat. Perangkat ini merupakan sebuah platform cloud gaming dan bukan game konsol ya, geng. Nah, jadi yang diperlukan untuk menjalankan Google Stadia ini adalah sebuah controller dan sebuah layar. Layar yang digunakan dapat berupa browser pada layar PC atau laptop, TV, dan juga bahkan smartphone kamu. Entah media layar apa lagi yang bisa disambungkan dengan Google Stadia ini, tapi dari contoh yang diperlihatkan membuktikan bahwa Google Stadia punya mobilitas yang baik. Lalu apa aja fitur yang ditawarkan oleh Google Stadia ini? Google Stadia dapat melakukan streaming game dengan kualitas 4K HDR dengan frame rate hingga 60 fps. Wakil Direktur Project Stream Google, Mitch Bakar, menyebutkan bahwa kedepannya Google Stadia dapat dimainkan hingga kualitas 8K dan frame rate hingga 120 fps. Selain sebagai sebuah controller game, Google Stadia memiliki fitur tombol atau terkoneksi dengan YouTube dan Google Assistant. Untuk bisa menggunakan Google Stadia ini, kamu tuh harus memiliki kecepatan internet sebesar 25 Mbps untuk konfigurasi 1080p atau 60 fps. Sedangkan geng, untuk kualitas 4K atau 60 fps-nya membutuhkan lebih dari 30 Mbps. Teknologi 5G sangat dibutuhkan untuk mendukung perangkat ini supaya bisa digunakan secara mobile. Bagaimana perangkat yang digunakan oleh Google Stadia? Mungkin kamu bertanya-tanya, geng, Google menggunakan perangkat dari mana sehingga dapat melakukan streaming ke Google Stadia? Google Stadia ini akan dipersenjatai oleh gabungan pusat dari 200 negara di seluruh dunia, lalu disambungkan ke kabel fiber optik. Sistem perangkat server yang digunakan pun diklaim memiliki CPU dan GPU yang high-end hingga mencapai 10,7 teraflop, melebihi gabungan dua angka GPU dari Xbox dan PlayStation, geng. Nah, apakah ada jeda antara pusat data dengan platform Google Stadia? Secara teknis pasti ada jeda ya, geng, tapi belum diketahui seberapa besar sih jeda yang akan terjadi. Hal ini pun dapat berdampak buruk bagi game online yang membutuhkan permainan cepat. Jumlah game yang akan didukung memang belum banyak. Google menyebutkan akan lebih dari 100 game yang dapat dimainkan dengan Google Stadia. Apakah Indonesia membutuhkan Google Stadia? Ini jawabannya. Yang pertama, kecepatan rata-rata internet di Indonesia tuh belum mendukung. Dikutip dari We Are Social, kecepatan rata-rata internet di Indonesia itu adalah 15,5 Mbps. Sedangkan untuk dapat menggunakan si Google Stadia ini membutuhkan setidaknya 25 Mbps dengan jaringan yang stabil. Seandainya ada pun, kita tuh butuh internet khusus yang memiliki harga paket yang pastinya tuh akan mahal. Dengan kurangnya dukungan kualitas internet di Indonesia, menurut aku sih Google Stadia ini tuh masih belum layak untuk masuk ya ke Indonesia. Lalu yang kedua, lebih banyak alternatif konsol lain. Memiliki Google Stadia sama aja kamu tuh memiliki konsol game atau PC yang dapat dibawa kemanapun asal ada koneksi internet yang mendukung. Tapi banyak game saat ini yang eksklusif hanya bisa dimainkan di konsol tertentu, geng. Nah, contohnya God of War di PlayStation 4. Hal ini menjadikan Google Stadia ini tuh setara dengan PC atau game konsol Xbox One yang kurang diminati di Indonesia dibandingkan dengan PlayStation 4. Kalau udah gitu, apakah kamu masih pengen beli si Google Stadia ini walaupun harus kehilangan game eksklusif di konsol lainnya? Nah, selanjutnya udah ada layanan cloud gaming lainnya. Konsep cloud gaming dalam Google Stadia ini bukan yang pertama di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa layanan cloud gaming seperti Gameku, Parsec, Skygrid, dan lainnya, geng. Layanan yang tadi aku sebut barusan tidak membutuhkan aksesoris apapun yang harus kalian sediakan terlebih dahulu. Kamu tuh bisa langsung daftar dan bermain game melalui streaming dengan mudah. Nggak cuman itu, kabarnya Microsoft juga sedang dalam tahap pengembangan cloud gaming yang bernama xCloud dari 2 tahun lalu, geng. Jika udah gitu, apakah kalian masih tertarik untuk membeli Google Stadia? Nah, yang terakhir adalah tidak cocok untuk game online. Game masif online multiplayer tentu membutuhkan kecepatan dan stabilitas internet.
Semakin buruk kualitas internet kamu, maka semakin buruk juga permainan kamu karena jeda konektivitas. Untuk kasus Google Stadia ini, jeda yang dimiliki akan semakin besar karena game ini tuh harus mengirim data ke server lalu disambungkan kembali ke perangkat Google Stadia kamu. Selama belum dirilis secara resmi dan belum dicoba langsung oleh pemain, memang masalah jeda ini tuh masih belum bisa dibuktikan. Namun kita lihat aja nanti setelah si Google Stadia ini tuh beredar, apakah masalah ini akan muncul atau tidak. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang Google Stadia dan alasannya kenapa Google Stadia ini tuh gak akan laku di Indonesia. Gimana menurut kalian? Apakah Google Stadia ini memang gak akan laku atau malah kebalikannya? Para gamer akan tertarik dan akan mulai menggunakan si Google Stadia ini. Gimana kalau misalnya kalian tulis di kolom komentar bawah pendapat kalian itu. Ya udah deh gengs, gitu aja video dari aku. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe dan pencet tombol notifikasinya. Sampai jumpa di JT News selanjutnya ya geng, bye bye.